Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo. Tentunya masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dan kalau kita bicara terkait dengan koperasi, tadi memang koperasi ini kan sudah lama terbentuk sebetulnya gitu ya Pak. Tapi yang menjadi gagasan dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Tentu dengan manfaat dan juga kemudahan yang akan didapatkan. Nah, untuk koperasi sendiri sebetulnya melihat beberapa tahun ke belakang gitu ya Pak. Seperti apa perjalanan dari koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu, kalau kita melihat saat ini seperti apa nih Pak? Untuk lihat rekam jejak koperasi yang ada di pertama yang saya amati pertama yang ada di Kota Bengkulu, kita lihat dari perkembangan tuh ada pasang surutnya. Lagi tinggi, lagi terjun bebas. Ini karena faktor apa nih? Saya lihat kalau usaha koperasi sudah bagus semua. Ini faktor dari kepengurusan. Hampir rata-rata itu koperasi itu tergantung dengan pengurus. Kalau pengurusnya punya nawa itu tuh bagus, koperasi itu akan bagus. Berkembang gitu ya? Berkembang. Tapi kalau emang nawa itu dari hati pengurus tadi itu udah nggak benar, alhamdulillah koperasi itu tinggal lagi papan nama aja. Bisa katakan bubar ya? Iya, tinggal bubar lagi. Dan tingkat kepercayaan anggota sudah hilang. Ini kita rasakan, udah banyak koperasi kita yang besar-besar tuh hancur bebas. Tapi ada juga koperasi yang bertahan dari sekian selama saya jadi di dinas koperasi. Ada nggak Pak contohnya gitu untuk di Bengkulu sendiri yang menjadi percontohan ya salah satunya untuk koperasi? Ada salah satu, kalau saya lihat perkembangan koperasi yang bagus saya lihat ini emang faktornya. Saya lihat koperasi KPN guru-guru SD itu bagus. Semenjak tahun 90 berapa sampai sekarang tuh koperasi tetap masih SD bagus dia. Itu anggotanya, kepercayaan anggota tinggi, bagus. Termasuk juga koperasi-koperasi yang pada umum bisa berkembang ini koperasi-koperasi yang ada di lingkungan pemerintah. Tapi kalau koperasi yang ada di lingkungan masyarakat, nah itu tadi. Yang desa kelurahan itu. Ya, yang ada di masyarakatnya, anggota yang betul-betul masyarakat murni, betul dari ini, itu tadi muncul terjun bebas. Ya itu tadi. Pertama menggebu-gebu ini istilahnya antusias di dalam itu. Membayar simpanan, koperasinya bergerak. Seiring lama, salah satu contoh aja. Umpama salah satu anggota ya yang saya omong tadi, karena namanya koperasi ini kan mau harus di jalan. Kalau emang biarpun dia anggota, rekam jejaknya jelek, ya pengurus juga wanti-wanti juga, minjam juga nggak misalnya dia minjam 10 juta, paling nggak dia kasih 2 juta. Nah, mulai yang ini tadi, udah salah, ini kalau 2 juta saya mundur aja. Nah, udah banyak yang contoh gitu. Cuman pengurus memberikan pinjam itu karena ya tingkah laku, ini istilahnya rekam jejak dia kan. Rekam kepercayaan gitu. Tadi. Udah tuh ada lagi salah satu yang bisa koperasi teman pengurusnya. Pengurusnya yang minjam nggak kembalikan, diikuti seluruh anggota-anggotanya. Kalau tanya, ngapa nggak memulangkan? Pak, pengurusnya nggak bayar Pak. Masa ini yang saya ditagih? Nah itu pada umumnya begitu. Kan karena sifatnya koperasi masyarakat sifatnya kan sukarela, sukarela dan tidak ada ini istilahnya kita nggak bisa memaksa kan. Tapi kalau koperasi yang ada di organisasi di KPN atau di angkatan, kan potong gaji tiap bulan nih. Kita kan tak potong gaji udah nggak jadi masalah kan. Tapi nggak bisa ngelak lagi. Tapi kalau koperasi masyarakat itu tadi dia itu istilahnya bayarnya itu tadi. Kalau dia minjam, artinya sekali 2 kali bayar, seterusnya hilang. Dia hitung-hitung gini,
simpanan saya, simpanan pokok baru ini di koperasi itu cuma 500. Saya dapat pinjaman 5 juta. Ya. Ambillah katanya. Nah, itu. Nah, pada umumnya itu. Makanya banyak koperasi-koperasi di masyarakat tuh pada umumnya bukan ininya, pada umumnya itu tadi. Ya, artinya ini pastinya juga menjadi PR lah gitu ya. Betul. Ya, makanya kita PR ini. Makanya saya kan kepengurusan koperasi ini kan kalau di anggaran dasar kan 3 tahun dan 5 tahun. Nah, disinilah ininya. Kita barangkali nanti berdasarkan, saya lagi mau cari rumusan. Bagaimana koperasi yang orang-orang yang bagus, yang terbaik ini bisa bertahan. Misalnya bisa sekian tahun dan apa punya ininya. Jadi saya lagi mencari, karena itu tadi, pada umumnya kalau koperasi ini sudah besar di masyarakat, banyak yang mau ngerogot ini. Yang mau istilahnya kalau kita nih udahlah ganti lagi itu ganti. Nah itu nah, kita mau cari rumusan supaya orang-orang yang terbaik ini bisa bertahan. Betul. Itulah mencari legalitas, karena di koperasi kan rapat anggota RAT adalah kekuasaan paling tertinggi. Nah disinilah kita agak ininya. Makanya kita akan saya dari kemarin mau cari rumusannya tuh, bagaimana orang-orang terbaik ini bisa bertahan menjadi pengurus koperasi. Itu. Karena ini apa? Kalau kita melihat dengan mungkin dari kepengurusan yang baik, ketika dilepaskan kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa itu, gitu ya Pak. Jadi ketika dibuat bertahan, ya kita percaya gitu untuk koperasi ini bisa berkembang gitu ke depannya, seperti itu gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal tantangan gitu ke depan, selain dari hal yang sudah disebutkan, apa yang menjadi tantangan baik itu dari masyarakatnya, kemudian tantangan bagi koperasi dan juga dari pemerintah yang ini sebagai pengawas gitu ya dari koperasi sendiri, ini seperti apa Pak? Kalau lihat dari tantangan koperasi ini pada umumnya gini, kalau saya lihat itu tinggal lagi kreativitas para pengurus. Karena gini, kita lihat pengurus ini kan istilahnya hanya apa ibaratnya ya, hanya menjalankan apa adanya aja, istilah nggak punya apa sih mau dikembangkan lagi, apa sih mau ada motivasi apa lagi untuk supaya kesejahteraan anggota itu bisa tertangani. Pada umumnya yang itu, makanya tantangan kita barangkali memberikan peluang-peluang atau membuka wawasan ini para pengurus kok itu. Misalnya saya pernah didatangi oleh koperasi yang ada di tetangga kita di di Padang. Waktu itu dia mengadakan rapat anggota di Kota Bengkulu. Saya tanya, berapa SAU-nya Bu? Ini koperasi tingkat SMA. Saya tanya berapa SAU? SAU kami Pak Edison sekitar 1,8 miliar. Why? Anggota sih Ibu siapa? Anggota kami adalah guru-guru dan karyawan-karyawan yang ada di SMA itu. Apa usaha Bu? Kami seluruh anggota itu sudah ngadunya kepada koperasi. Mau umroh ke koperasi, mau seluruhnya koperasi, nggak ada lagi yang lain-lain. Ini kembali ke pengurus gitu ya. Betul, iya, kepercayaan tadi. Kepercayaan, kemudian kreativitas itu diciptakan gitu ya Pak. Kita akan break, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita kali ini terkait dengan koperasi, desa, dan kelurahan Merah Putih. Tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.